party downtown as fireworks light up the night sky over the inner And harbor. safety, once again, it's a top priority all across the country. Berlatar di Amerika Serikat, tepatnya sebuah kota bernama Baltimore, di mana pada kala itu para penduduk sedang merayakan malam tahun baru alias pesta sejuta botol, dan tanpa mereka sadari, seorang sniper misterius mengintai dari arah kejauhan sehingga di sisi lain kemudian kita akan diperkenalkan kepada seorang polwan bernama Sarah yang pada kala itu menerima laporan dari salah satu restoran untuk mengusir seorang wanita tua karena merusak suasana para pelanggan, dan secara bersamaan Sarah dihubungi oleh teman-temannya bahwa tidak jauh dari tempat itu telah terjadi penembakan kepada penduduk sipil, sehingga Sarah langsung terjun menuju titik kejadian perkara. Sampai di salah satu hotel, Sarah meminta kepada mereka agar mematikan lampu serta menjauh dari kaca jendela, karena dengan cara tersebut si sniper tidak akan melihat mereka dari jarak kejauhan. Dan sedikit informasi, sniper misterius tidak hanya membantai orang-orang yang ada di tempat dugem, melainkan semua gedung yang ada di hadapannya menjadi target akan kebrutalan si sniper misterius, yang entah maksud serta tujuannya apa, tapi yang jelas sebanyak 29 orang dinyatakan tewas akibat peluru bersarang di dalam tubuh mereka. Di saat itulah pasukan keamanan menggunakan sebuah laser untuk mengetahui dari mana asal peluru itu ditembakkan, yang setelah laser menyala secara bersamaan, ada salah satu apartemen yang menjadi titik tempat di mana si sniper itu bersembunyi. Tetapi akibat ledakan itu membuat semua penghuni hotel berhamburan untuk menyelamatkan diri karena sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Sarah berinisiatif merekam setiap orang yang keluar dari apartemen, dan pemadam serta pihak keamanan berdatangan guna untuk menyelidiki tentang ledakan tersebut, sehingga tanpa menunggu oknum yang suka memeras, mereka masuk menuju titik yang menjadi tempat persembunyian si sniper misterius. Dan dari sini Sarah yang terlalu semangat untuk menangkap orang itu pun malah tidak memakai masker yang membuatnya kesulitan untuk bernapas. Namun beruntung apartemen yang sebelumnya diledakkan bisa terbuka sehingga Sarah bisa bernapas lega di ujung apartemen tersebut. Tetapi Sarah ternyata sedang berhalusinasi karena sempat mengalami pingsan, dan tidak lama kemudian pimpinan FBI bernama Smith Lamarck pun datang dengan mempertanyakan siapa yang memiliki apartemen ini, dan salah satu anak buahnya kemudian mengatakan bahwa kamar tersebut telah lama ditinggalkan, yang hal itu membuat mereka akan sulit menemukan pelaku atas semua kejahatan tersebut. Di kantor kepolisian, Smith akan bergabung dengan para polisi untuk menyelidiki tentang seseorang yang telah membunuh para penduduk sipil. And a little information, Smith bekerja di sebuah kantor penyelidik bernama Regional Bureau, dan di saat itu Smith memperjelas bahwa ada 3 tanggapan tentang latar belakang si pelaku. Yang pertama, dia bukanlah manusia sembarangan karena selama penyelidikannya tadi tidak ada barang bukti yang ditemukan, mulai dari selongsong, kuningan, rambut, sidik jari, semuanya clear dilakukan secara bersih. Dan untuk yang kedua, si pelaku bukanlah pemberontak dikarenakan setiap peluru yang dilepaskan tidak ada satupun yang meleset dan semuanya tepat ke arah sasaran. Dan yang terakhir yaitu adalah maniak, atau lebih tepatnya sebuah gangguan yang dimiliki oleh pria tersebut. Sehingga untuk itu Smith meminta agar jangan gegabah untuk bertuduh kepada orang lain dan tetap menggali informasi sebanyak mungkin supaya kasus ini cepat untuk diselesaikan. Di saat Smith akan pergi menuju dapur, dia mendengar bahwa Sarah mengatakan kepada salah satu temannya jika si pelaku mungkin sekarang sedang tepuk tangan alias sangat gembira. Dan Smith mulai mempertanyakan, "Why, kunaon si pelaku bisa gembira seperti itu, Teteh Sarah?" Sehingga dia menjelaskan bahwa korban sebanyak 29 nyawa adalah makanan bagi si sniper misterius, dan setelah kenyang dia akan pergi tanpa merasa bersalah ataupun menyesal, karena ketika perutnya lapar dia akan melakukannya kembali bahkan lebih brutal.
What's your name? Singkat cerita, Sarah pulang dan akan sedikit melakukan meditasi, yaitu dengan cara berenang, karena sampai saat ini dia masih tidak percaya bahwa ada seseorang yang telah membunuh puluhan penduduk sipil. Dan di pagi harinya, Sarah dihubungi oleh kantor kepolisian agar bertemu dengan Smith yang sesampainya di salah satu warkop. Kemudian Smith meminta kepada Sarah untuk bergabung dengan tim FBI dari perusahaan Biro karena Smith sangat kagum dengan analisis yang dimiliki oleh Sarah. Dan tidak lama kemudian kita akan diperkenalkan kepada Jake yang merupakan orang kepercayaan Smith dalam memberantas kasus kejahatan. Flatter. That's you too. Di saat itulah Smith mulai membawa Sarah menuju kantor biro dan akan melakukan rapat dengan beberapa staf, di mana Jake sudah mendapatkan informasi bahwa selama 6 bulan sebelumnya apartemen yang telah diledakkan sempat dikunjungi oleh 3 orang tukang bersih-bersih dan pasukan FBI sedang bergerak mencari tempat di mana mereka tinggal. Tidak lama kemudian, salah satu staf memberitahu bahwa penghuni apartemen yang sebelumnya menghilang kini telah ditemukan dan sekarang diselidiki oleh pasukan FBI dari cabang yang berbeda. Dan agar kalian tidak pusing, saya tampilkan bebenguk dari pemimpinnya yang bernama Frank. Ini orangnya, di mana Smith langsung belak-belakan berkata bahwa mereka tidak bisa seenak jidat masuk ke dalam kasus penembakan. Emangnya yang mati itu anak ayam gitu? Ya harus ada izin dulu dari saya atuh Brody, takutlah bisi asal nuduh gitu. Selesai dengan rapat, Sarah, Jake, dan Smith akan pergi menuju ruangan mayat yang setelah sampai di sana mereka langsung geleng-geleng atas perbuatan si pelaku yang sama sekali tidak memandang bulu entah itu muda maupun tua. Yang di saat bersamaan Smith bertanya apakah si sniper misterius melakukannya secara spontan. Sarah pun menjawab ya betul, dikarenakan dari semua luka yang ditemukan tidak ada pola yang merujuk bahwa dia telah merencanakan semua pembunuhan tersebut. Dan tiba-tiba mereka diberitahu bahwa si pelaku telah ditemukan pada sebuah gedung. They have him. Di saat itulah semua pasukan dikerahkan untuk menangkap orang tersebut. Dan inilah bebenguk si bongsang Frank, di mana Smith sama sekali tidak suka dengan perilakunya dikarenakan Frank tidak memiliki bukti kuat yang menandakan bahwa orang ini adalah tersangka. Yang dikarenakan semua pasukan sudah berkumpul, mereka semua masuk serta berniat akan menangkap orang itu, tetapi pria itu pun malah terjun yang membuat pasukan FBI tidak mengetahui apakah pria itu adalah tersangka. Dan Smith belak-belakan mempertanyakan tentang di mana sniper itu disimpan Bapak Frank, serta mana mungkin seorang bocah SMP sangat ahli dalam melepaskan peluru. Jelas jika pria itu bukanlah tersangka melainkan hanya tuduhan Frank saja yang terlalu berlebihan, karena menurut laporan pria itu tidak pernah keluar kamar dan sempat mengancam akan membunuh siapa saja yang berani masuk ke tempat kediamannya. Dan Frank langsung menyangka bahwa dia adalah si pelaku. Cuy, sok tahu. Selesai dengan itu, Sarah, Jake, dan Smith akan menyelidiki beberapa orang yang merupakan tukang bersih-bersih di apartemen tempat si sniper misterius bersembunyi. Dan dari penjelasan mereka, tidak terbukti adanya tanda-tanda kecurigaan ataupun pelaku yang melakukan pembunuhan tersebut. Yang secara bersamaan, Jake menemukan sebuah data dari seorang pria bernama Asur. Ini orangnya, di mana Asur bekerja di 2 tempat sekaligus untuk bersih-bersih tempat tidur para penghuni apartemen. Dan sampai saat ini, tidak ada informasi lebih lanjut tentang siapa pelaku yang sebenarnya. No, I did the bedrooms, I'm sure. Tak ingin semua penduduk merasa cemas, Sarah mencoba memutar rekaman CCTV serta video pada saat ledakan terjadi. Dan hasilnya pun nihil, tidak ada satu orang pun yang bertindak mencurigakan. Sampai akhirnya pekerjaan selesai dan akan dilanjutkan di pagi hari untuk beristirahat sejenak. Yang di saat akan pulang, Smith mengajaknya makan malam karena ada beberapa hal yang harus disampaikan, sehingga Sarah menerima tawaran tersebut. Setelah makan selesai, Smith tidak menyangka bahwa Sarah telah berbohong. Yang ternyata sebelum Sarah menjadi polwan, dia sempat akan melamar pekerjaan di perusahaan regional Biro atau perusahaan Smith saat inilah. Dan Sarah malah ditolak karena memiliki latar belakang sedikit brutal, di mana Sarah sangat agresif, antisosial, dan kecanduan. Yang bukan hanya itu saja, semua minuman serta barang-barang haram pernah dicoba oleh wanita tersebut. Lantas, kenapa kamu memilih menjadi pasukan keamanan, cantik? Sehingga Sarah memperlihatkan luka sayatan di kedua tangannya. Dan alasan Sarah bergabung dengan tim keamanan yaitu untuk berlindung agar tidak melakukan hal serupa yang berakibat fatal, karena masa lalu tidak akan berpengaruh terhadap kecerdasan.
Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah di sebuah mall dengan memperlihatkan kepada seorang pria yang merupakan dalang di balik pembunuhan dengan masuk menuju ruangan toilet, dan secara bersamaan salah satu pengunjung melihat orang itu yang sedang bersih-bersih di sebuah wastafel, dan pengunjung itu pun langsung memberitahu security tentang seorang pria aneh yang ada di dalam toilet, sehingga bisa dilihat jika orang ini mengambil makanan bekas yang nampaknya sedang kelaparan. Namun tidak lama kemudian security datang serta meminta kepada pria itu untuk memperlihatkan tas yang dibawanya, dan sebelum menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, kemudian film berpindah kepada Sarah yang sedang mencari informasi pada seorang abah-abah pemilik toko alat tempur, di mana Sarah mempertanyakan tentang senapan yang digunakan oleh si pria misterius yang telah membunuh para penduduk sipil, dan si abah memberitahu jika senapan tersebut milik departemen pemerintah dan tidak dijual di toko seperti saya. Atuh neng, saya mah paling mentok-mentok jual tank baja, kalau mau itu juga. Secara bersamaan Smith menelpon untuk bergegas pergi ke arah Mall Senayan, dan lihat apa yang telah dilakukan oleh pria tadi. Hampir semua pasukan keamanan dibantai tanpa adanya belas kasihan, yang setelah sampai di ruangan pengawas, Sarah mulai berasumsi jika kedatangannya tidaklah membunuh melainkan hanya untuk bersih-bersih dan menyantap makanan bekas. Namun dikarenakan beberapa security mengusik, secara terpaksa dia menekan pelatuk yang membuat terjadinya kekacauan, dan dari rekaman CCTV mereka melihat bahwa pria itu membuang pakaiannya ke arah tong sampah, sehingga Jack mulai memeriksa dan memberitahu jika sampah tersebut telah dibawa menuju penampungan. Di saat itulah mereka pergi menuju penampungan sampah, namun Smith tidak akan ikut karena ada rapat penting yang harus diselesaikan, dan sebelum mereka berangkat, Smith meminta agar pakaian itu ditemukan karena akan lebih mudah untuk mengetahui tentang latar belakang si pelaku. Beberapa jam kemudian pakaian itu berhasil ditemukan serta memberikannya kepada tim ahli, dan setelah menunggu beberapa saat, lagi-lagi si sniper misterius tidak dapat terdeteksi karena sama sekali tidak memiliki kartu identitas, yang di saat bersamaan media televisi meminta kepada masyarakat untuk menghubunginya jika mereka melihat orang tersebut, dan tidak lama kemudian ada seorang pria dengan suara AI yang mengatakan bahwa dialah pelaku di balik semua pembunuhan. Bahkan di sana pria misterius itu akan melakukan penembakan di beberapa tempat, dan beruntung Jack berhasil melacak keberadaannya. Hello. Okay, I got him. Di sisi lain kemudian film berpindah kepada 4 orang pria yang akan masuk ke salah satu minimarket, dan sedikit informasi jika salah satu dari mereka adalah seseorang yang telah menghubungi pihak televisi dan mengaku sebagai tersangka pembunuhan. Sedangkan di luar, pasukan Smith ternyata sudah sampai dengan merencanakan sesuatu agar bisa menangkap mereka semua, dan misi itu pun dilakukan, yaitu memberitahu kepada semua pelanggan agar mereka keluar dari tempat tersebut, yang di saat Sarah akan memberitahu seorang abah-abah, dia malah sedikit bonge yang membuat terjadinya adu tembak di antara mereka. Drop it now! Dari kejadian tersebut hanya menyisakan 1 orang dan berhasil mereka lumpuhkan, dan setelah dilakukan interogasi ternyata mereka bukanlah pelaku dari semua pembunuhan. Hey, don't fucking talk to me like that. Singkat cerita, kemudian film berpindah di perusahaan regional biro, yang terlihat jika semua pasukan penyelidik sedang berkumpul serta melakukan rapat darurat, di mana Smith mendapatkan peringatan keras dari atasannya tentang si pembunuh yang sama sekali tidak ditemukan, dan di sana sang atasan mulai blak-blakan mengatakan jika si pembunuh tidak ditemukan, lantas apa saja yang kamu lakukan sejak kemarin? Hah? Smith pun menjawab, "Bu, sumpah saya kerja nggak diem, dan dari pembunuhan pertama pun saya turun tangan untuk menemukan bukti atau barang-barang yang tertuju kepada si sniper misterius. Namun seseorang yang sedang mereka cari sangatlah profesional serta sama sekali tidak meninggalkan barang bukti apapun." Dan si atasan mempertanyakan kenapa Smith membawa seorang polwan yang memiliki latar belakang bejat, padahal masih banyak orang-orang dari perusahaan biro yang ingin menjadi bagian penyelidik, dan Smith mempertahankan Sarah juga mempertahankan dirinya sendiri agar tidak dipecat. Namun sang atasan meminta kepada Sarah dan Smith agar mereka berdua angkat kaki dari perusahaan tersebut. Mr. Falco was the only one with the presence of... Because you know your own is failing.
You've been a fine public servant and you fought your illness with courage. Sesampainya di rumah, Sarah menyesal karena akibat ulahnya sendiri, Smith harus dipecat dari perusahaan biro. Dan untuk melupakan semua masalahnya, Sarah mulai berendam serta ngahuleng tarik memikirkan bagaimana menemukan si sniper misterius. Dan di saat bersamaan, Sarah mulai teringat jika Asur kok bisa bekerja di dua perusahaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Sehingga dia langsung pergi ke tempat di mana Asur berdiam diri. Yang sesampainya di sana, Sarah bebeladagan mempertanyakan siapa yang telah membersihkan kamar pada malam tahun baru, dan Asur akan menjelaskannya setelah Smith datang. Pada akhirnya Asur mulai bercerita bahwa selama ini benar jika dirinya telah bekerja di dua perusahaan sekaligus, yang pada suatu hari ada seorang pria yang menawarkan diri untuk bekerja namun tidak digaji, alias uang itu akan masuk ke dalam rekening si Asur, di mana orang tersebut adalah mantan narapidana bernama Dean yang pernah bekerja di sebuah rumah jagal dengan lokasi yang tak jauh dari tempat tersebut. Sebelum mereka berangkat, Smith sengaja membawa salah satu pelukis untuk membuat wajah Dean. Dan setelah Asur memberitahu si pelukis, akhirnya gambar itu pun selesai dan mereka langsung pergi ke sebuah rumah jagal. Sehingga pada akhirnya salah satu ibu-ibu bernama Tuti pun mengetahui tentang seluk-beluk si sniper misterius. Dan di sana Tuti mulai bercerita bahwa Dean sangatlah murung, bahkan sama sekali jarang berkomunikasi, serta mana mungkin seorang introvert melakukan hal itu semua. Sehingga Smith memberitahu bahwa kemungkinan Dean memiliki gangguan mental yang dapat terjadi ketika seseorang mengusiknya atau membuat dirinya cemas. Dan si ibu pun memberitahu di mana tempat pria itu berdiam diri. Posse's father, Sergeant Arthur Jules Posse, who was a shooting instructor for the 75th Rangers. Singkat cerita, Smith dan Sarah sampai di tempat kediaman Dean, dan tidak lama kemudian ada seorang wanita tua yang merupakan ibunya Dean, serta mengetahui jika Smith adalah seorang agen FBI. Sehingga si ibu pun membawa mereka berdua masuk yang sama sekali tidak ada Dean di dalam rumahnya. Maka untuk itu si ibu mulai bercerita bahwa Dean jarang sekali pulang dan berdiam diri di dalam hutan, yang mana sejak kecil Dean diajarkan menembak oleh ayahnya di dalam hutan untuk berburu. Namun Dean malah terlena, bahkan ayahnya pun menjadi korban karena ditembak oleh Dean. Dan setelah kejadian itu, Dean tidak mau sekolah serta sangat amat benci dengan keramaian. Yang bukan hanya itu saja, si ibu mengetahui bahwa Dean telah membunuh sekitar 80 orang dalam pembunuhan yang terjadi. Namun di luar, ternyata Dean telah membidik ke arah Sarah dan... ya, ternyata peluru itu bersarang di dalam tubuh Smith, sehingga si ibu meminta kepada Sarah agar berdiam diri tanpa bergerak sedikit pun, karena jika Sarah bergerak maka Dean tidak akan segan akan melepaskan tembakan. Yang di saat bersamaan senjata Sarah dibawa keluar serta meminta kepada Dean untuk menyerah karena Sarah akan melindunginya dari jeratan hukum. Namun si ibu memutuskan untuk bunuh diri agar Dean dapat berubah menjadi lebih baik. Di saat itulah Dean mulai keluar dari tempat persembunyian, yang setelah mereka saling berhadapan, Dean mengatakan bahwa seharusnya orang-orang tidak membuat kebisingan dalam perayaan apapun, karena dari tahun ke tahun Dean telah membunuh sekitar 200 orang supaya mereka tidak melakukan kebisingan dalam perayaan tahun baru. Maka untuk itu Sarah meminta kepadanya untuk menyerahkan diri kepada pihak keamanan, karena mereka akan memberikan semua fasilitas yang diinginkan oleh Dean. Jelas jika tawaran tersebut ditolak karena Dean mengetahui bahwa mereka akan menipunya setelah persidangan berlangsung. Dan tidak lama kemudian pasukan keamanan berdatangan yang membuat Dean harus melumpuhkan Sarah serta membawanya ke ruangan rahasia. Tidak lama kemudian Sarah mulai diikat pada sebuah tiang, sementara Dean akan menghabisi beberapa polisi yang berdatangan ke halaman rumahnya, dan dia mulai menembak satu persatu polisi yang membuat mereka langsung kocar-kacir dan meminta bantuan kepada pihak kantor. Sementara Dean akan memasang beberapa alat peledak karena mengetahui jika pasukan polisi sudah berdatangan ke titik kejadian perkara. Yang di saat bersamaan Sarah berusaha membuat Dean tenang dan tidak menekan tombol peledak, karena semua yang telah terjadi harus dihentikan tanpa ada lagi korban yang harus berjatuhan. Dan di sana Sarah berjanji akan melindunginya dari jeratan hukum dan memberikan apapun yang diinginkan oleh Dean. Yang pada akhirnya Dean sedikit lebih tenang dan bisa berubah untuk tidak melakukan pembunuhan. Tetapi
Wow, Sarah gigit Dean yang membuat pria itu mengalami pendarahan. Namun anehnya, Dean memilih pergi karena Sarah bisa membuat perasaannya tenang meskipun Dean harus diburu oleh ratusan polisi. Sementara Sarah berhasil melepaskan diri dan berjalan ke arah pasukan keamanan, sehingga Jack pun memberikan bantuan serta mempertanyakan tentang keberadaan Smith, dan Jack langsung terkejut jika Smith sudah tewas. Di sisi lain, Dean terus melarikan diri dengan pasukan polisi yang bergerak mencari ke arah mana pria itu melangkah, dan setelah berjalan sejauh 600 meter, Dean akhirnya berhasil ditemukan karena sebelumnya mengalami pendarahan akibat digigit oleh Sarah, dan daripada harus menyerahkan diri, Dean memutuskan untuk bunuh diri dengan cara seperti ini. Singkat cerita, kemudian film ditutup dengan memperlihatkan kepada Sarah yang sedang dilakukan interogasi, di mana para pemimpin perusahaan regional biro mulai percaya bahwa Sarah memiliki kemampuan luar biasa dalam melakukan penyelidikan, dan mereka meminta kepada Sarah supaya memberikan keterangan palsu kepada publik yang mengatasnamakan perusahaan biro. Jelas jika Sarah langsung menolak karena perusahaan regional biro terlalu menyepelekan kinerja orang lain, bahkan sebelumnya mereka telah memecat Smith. Maka untuk itu, Sarah akan terang-terangan membeberkan semua kenyataan bahwa perusahaan biro tidak becus dalam melakukan penyelidikan. Namun salah satu pria malah mengatakan jika Sarah tidak melakukan hal tersebut, maka mereka bisa saja menjebloskannya ke dalam penjara. Karena pada saat Sarah dan Smith berkunjung ke rumah Dean, tidak ada laporan yang membuat sedikitnya 8 orang polisi harus tewas, dan Sarah akan melakukan keinginan mereka jika semua uang asuransi dan medali penghormatan diberikan kepada suaminya Smith. Hah? Suami? Berarti gay bangke? Oh si Smith gay. Bagoy gay geningan. Tamat ending yang sangat menakjubkan. Haha. We don't.